akhirnya bisa ngobrol sama kakak kece. Gimana Mbak? TikTokmu yang lama hilang ya? TikTok masih aku pegang, cuman dipegang sama Kapolda. Kenapa? Temen dari Kapolda ada kontenku sih nggak ada masalah, cuman akun-akun yang menghina Pak Jokowi lagi diusut seperti itu. Aku masih bisa posting kok di situ seperti itu. Cakep. Makanya Terus belakangan aku nggak ketemu. ya di akun Kenapa? barunya yang sering posting, akun baru juga asli juga. Oh, oke. Nah, aku Akun boleh baru aku cerita-cerita malah belum dikit nggak follow ini? loh, belum ketemu soalnya. Ya, boleh cerita-cerita dikit nggak? Ayo cerita Mak, ayo Mak. Aku kan posting di TikTok nih ya, yang nonton rame nih ya, tentang Hmm. meluruskan sejarah PKI zaman dahulu. Hmm. Sejarah PKI yang dikambing hitamkan oleh kekejaman Orba, Ya. yang mendarah daging kebencian selama 32 tahun. Hmm. Itu diposting di Instagram, tapi untungnya sama Instagram sudah dihapus sama Instagram karena mereka mengujar kebencian, sedangkan aku tidak mengujar kebencian. Terus banyak akun militer yang nge-DM aku dengan harap hapus postingan, langsung saya cetar sekalian, nama kamu siapa? Kamu sebagai militer nggak ada berhak. Kamu melarang orang bercerita tentang sejarah lama yang kelam, sama saja kamu kena pasal. Mereka pada takut semua. Jadi selama ini memang sih banyak hujatan ya, tapi ya udah yang namanya meluruskan sejarah sama speak up tentang kebenaran pasti banyak yang hujat dari mereka-mereka, dan anehnya lagi mereka akun-akunnya private. Ya. Pokoknya kalau Akun-akun kita no. udah senggol urusan sejarah 65, terus sejarah Tanjung Priuk, itu mereka marah karena apa? Karena mereka selalu cari celah untuk mengadu domba antara TNI dan Polri. Itu yang selalu buat aku marah. Betul sekali. Nah, ini dengan postingan aku di TikTok, ada 4 akun militer yang posting. Ternyata mereka kadrun semua, menggunakan nama militer. Dan sudah dihapus oleh Instagram, untungnya yang postingan menghina aku udah dihapus. Masih lagi mereka nggak puas, nge-DM maki-maki. Langsung tak screenshot, kamu maki-maki aku, bahasa kamu sama saja menjelekkan nama militer. Kamu membawa nama militer tapi bahasamu seperti itu. Tolong kalau berdebat dengan kata yang sopan. Dia langsung malu. Ada loh Mbak, aku dulu pernah dimaki-maki sama orang pakai 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 kaos olahraganya orang militer, bawahannya juga loreng. Tapi pas aku cari lagi kan, aku kan orangnya kan nggak langsung dari satu akun. Ini anak pasti punya akunnya banyak gitu kan. Pas aku cari akun Instagramnya ada 2-3 biji lagi. Terus akun Facebooknya dia juga ada orang biasa, bukan orang militer, tapi mengaku sebagai orang militer. Kadang-kadang suka mereka postingan mereka tuh Membentuk. sengaja giring opini seolah-olah TNI itu benci sama pemerintahan yang sekarang, selalu dibuat seperti itu. Makanya aku selalu bilang jangan pernah kasih celah buat mereka untuk adu domba antara TNI dan Polri, karena TNI dan Betul Polri itu sekali. biar gimana itu garda terdepan jagain negara kita loh. Mengayomin rakyat, Nah, mengayomin warga negara Indonesia. nah, kalau kalau ada yang nakal ya udah tinggal laporin pembinanya, selesai cerita gitu kan. Tapi kan dulu Gitu. waktu zamannya Pak Gus Dur kan semua TNI yang nakal-nakal sudah bersih ya. Tapi kenapa Hmm. zaman SBY naik lagi? Aku mengingat zaman SBY. Kan Pepo kan di saat di masa Pepo justru juga Betul sekali. kemudian Polri di setengah sipil kan seperti itu, nggak tahu kenapa. Dan di era Pepo juga mulai ada ribut-ribut lagi. Itulah maksud aku tuh ya, kenapa aku nggak pernah setuju kalau orang mantan, mau dia militer, mau dia Polri, siapapun itu, orang itu tidak boleh jadi RI 1 maupun RI 2 di negara kita. Kenapa? Akan Betul terulang sekali. lagi sejarah 32 tahun. No, 32 tahun loh. BUMN Indonesia ada berapa? Terus nanti orang-orang yang sudah pensiunan
sama penguasa Orde Baru, ya udah lu udah pensiun, nih gue kasih lu jadi komisaris di sini, di sini, di sini, anak BUMN, anak BUMN. Padahal perusahaannya nggak ada, cuma terima gaji doang dari duit negara, ya kan? Kerjaannya nggak ada, bahkan kantornya nggak ada. Itu banyak banget yang akhirnya terbongkar setelah mereka lengser. Ya, betul sekali. Cuman ya, itulah namanya speak up kebenaran, sebanyak serangan aku juga nggak takut sama sekali. Terus dari TikTok juga udah ada pemberian tahuan kalau konten Anda bagus, lanjutkan. Konten Anda bagus, lanjutkan. Dan nggak pernah dihapus oleh TikTok seperti itu. Jadi ya, mereka sendiri yang kejang-kejang, terus mereka sendiri yang ketakutan, mereka sendiri yang pengen menutupin sejarah-sejarah lama yang ditutupin seperti itu. Jadi ya, tapi tetap menggiring opini, mereka selalu menggiring opini supaya untuk membenci orang-orang yang speak up benar. Yes, selalu Memotong-motong video. Pasti. Siap-siap, Mbak. Harus siap-siap. Aku wis kebal. Udah kebal. Aku lebih hati-hati lagi cara ya. Dikatain PKI, Gerwani, kafir, apa sih kemarin di YouTube itu diserang? Apa di Surabaya itu tempat lonte apa itu? Surabaya apa itu tempatnya katanya yang dulu terkenal yang udah dibubarin sama Bu Risma. Oh, Doli. Aduh. Gue mah serah deh suka-suka lu. Tahu juga kagak gue itu di mana. Justru mereka aja lah yang suka ke tempat-tempat seperti itu. Justru malah mereka yang suka teriak-teriak seperti itu tuh justru malah perlu ditandain, perlu dicurigain. Aduh, kacau. Udah suka-suka kalian lah. Kalau gue sih udah kebal. Mau dibilang apa? Udah capek, Mbak. Mau kalau diladenin nggak ada habisnya soalnya mereka. Ya betul. Yang sabar. Cuman sedihnya itu banyak warga negara Indonesia yang awam. Itu yang bikin kita sedih kadang ya. Mereka makan berita hoax. Mereka selalu apa-apa hoax dicerna dengan baik-baik seperti itu, tidak dipilah-pilah. Ya, karena maka itu mereka itu selalu mempengaruhi anak-anak di bawah umur. Jadi kenapa aku main anak-anak yang di bawah umur yang lahir di atas tahun 98 atau lahir di tahun 96 98 yang istilahnya di saat lagi rusuh-rusuh itu mereka masih dalam gendongan emaknya yang nggak ngerti tahun itu ada apa, yaitu seperti itu. Anak-anak yang kayak gitu loh Mbak yang jadi sasarannya. Bahkan anak-anak yang masih umur 15 tahun udah dijajal-jajelin. Nah, di TikTok itu sangat riskan. Kemarin penyebaran kayak isu undang-undang hak cipta kerja itu, undang-undang yang diisukan, yang dibikin hoax, itu penyebarannya lewat TikTok. Makanya anak-anak muda, anak-anak SMA, anak-anak kuliah tuh, mereka bisa serentak demonya. Itu lewat TikTok, semua akun-akunnya sudah di-banner juga. Nah, makanya itu aku terjun ke TikTok juga harus meluruskan ke anak muda. Karena anak muda sekarang kan condong mainnya ke TikTok daripada Instagram. Makanya aku terjun ke TikTok, dan dari pertama juga udah ada hujatan, tapi lama-lama generasi muda juga mau belajar. Setiap mereka memaki aku lurusin, coba Dik belajar lagi ya, biar nggak ngatain orang seenaknya. Aku dengan santai membalas dengan kebaikan aja udah. Biar mereka tuh mau belajar, membaca buku sejarah yang lama ditutup itu. Biar mereka tahu, oh ternyata Pak Harto itu kejam, sekarang masih ada keturunannya, masih lagi cendana menyerang pemerintah. Berarti kan biar anak-anak muda tuh biar cerdas semua di sana. Jadi aku mainnya di TikTok aja Kak, di Instagram nggak terlalu posting. Begitu kan. Kalau aku TikTok apa ya? Kalau aku TikTok tuh tempat aku justru ngelepasin penat. Jadi kadang kan aku bikin video, aku kumpulin dulu data. Kalau udah penat, aku baru larinya ke TikTok. Tapi ke TikTok aku cuma pakai buat lucu-lucuan doang. Nggak bahas politik. Pernah coba sih sekali bahas politik di TikTok. Yang urusan Pulau Komodo tuh.
tapi kok aku kayak nggak nyaman gitu. Oh kayak bukan gue deh. Gue kan kalau di TikTok kan gokil-gokilan, entar joget, entar cemong-cemongan, suka-sukanya yang kayak gitu gitu loh Kak. Hobi-hobi aja gitu. Kalau Iya. kalau buat politik di TikTok aku masih belum. So, paling nggak buat politik aku ya udah cukup di Instagram, Facebook sama YouTube.